Kehadiran Gus Ikdam di sebuah pengajian di Jepara, Jawa Tengah, mendadak menjadi bahan perbincangan hangat di dunia maya. Bukan karena ceramahnya, melainkan karena kendaraan yang digunakannya. Pendakwa muda itu tiba di lokasi pengajian dengan mobil Lamborghini Oranye yang mencolok perhatian. Mobil mewah ini terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang sederhana. Banyak yang mengabadikan momen kedatangan Gus Ikdam. Dalam video yang beredar, Gus Ikdam tampak turun dari Lamborghini dengan gaya santai, mengenakan pakaian khas pendakwah. Di sekelilingnya, puluhan jamaah langsung menghampiri untuk bersalaman. Kehadirannya seperti selebriti yang dielu-elukan oleh para penggemarnya. Namun, tidak semua orang memberikan respons positif. Beberapa orang mempertanyakan pilihan transportasi mewah tersebut. Apa nggak ada mobil lain yang lebih sederhana untuk seorang pendakwah? Ditulis seorang warganet di kolom komentar video. Hal ini memicu diskusi panjang di media sosial tentang gaya hidup seorang pendakwah. Fenomena ini menjadi menarik karena Gus Ikdam adalah sosok yang kerap disorot. Sebagai pendakwah muda yang dikenal memiliki gaya ceramah santai dan modern, ia telah memiliki banyak pengikut, terutama dari kalangan anak muda. Namun, kehadirannya kali ini dianggap terlalu mencolok. Meski demikian, Gus Ikdam tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dalam ceramahnya, ia tidak membahas kontroversi tersebut, melainkan fokus pada materi pengajian. Tapi siapa sangka, di luar pengajian, video tersebut langsung viral dan menjadi bahan sindiran warganet. Saat turun dari Lamborghini, Gus Ikdam langsung dikerubungi oleh jamaah yang antusias ingin bersalaman dengannya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak hingga remaja pun turut mengerumuni sang pendakwah. Dalam video yang beredar, ia dengan ramah melayani setiap jamaah yang mendekatinya. Pemandangan ini memperlihatkan bagaimana Gus Ikdam memiliki pengaruh besar di masyarakat. Meski mengendarai mobil mewah, jamaah tampak lebih fokus pada sosoknya daripada kendaraan yang ia gunakan. Saya senang bisa bersalaman dengan Gus Ikdam. Beliau itu orangnya ramah, ujar salah satu jamaah yang hadir. Namun, tak sedikit pula yang melihat adegan ini dengan sudut pandang berbeda. Beberapa warganet menganggap jamaah tersebut terlalu berlebihan, seolah-olah Gus Ikdam adalah artis. Ini pengajian atau red carpet, sindir seorang pengguna Twitter. Momen ini juga memperlihatkan bagaimana ceramah agama kini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Kehadiran pendakwah yang terkenal seperti Gus Ikdam seringkali dianggap seperti acara selebriti, lengkap dengan kerumunan massa dan sorotan media sosial. Meskipun menuai sindiran, Gus Ikdam tetap bersikap santai. Ia melanjutkan aktivitasnya dengan penuh percaya diri, seolah tidak peduli dengan komentar negatif yang beredar di dunia maya. Yang penting jamaah senang dan mendapatkan ilmu, katanya dalam salah satu wawancara. Setelah video kedatangannya dengan Lamborghini viral, warganet langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai opini. Sebagian besar mempertanyakan gaya hidup seorang pendakwah yang dianggap terlalu mewah. Kalau ustaz saja naik Lamborghini, apa kabar jamaah yang susah? Ditulis seorang warganet. Namun, tidak sedikit pula yang membela Gus Ikdam. Mereka berargumen bahwa seorang pendakwah juga manusia biasa yang berhak menikmati hasil jeripayahnya. Kenapa pendakwah nggak boleh kaya? Kalau pengusaha kaya nggak ada yang ribut, ujar salah satu pendukungnya. Debat panas ini terus bergulir di media sosial, dengan berbagai pihak mengambil posisi masing-masing. Ada yang merasa bahwa pendakwah harus memberikan contoh kesederhanaan, sementara yang lain menilai bahwa kendaraan mewah tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang. Menariknya, video ini juga memunculkan diskusi tentang bagaimana masyarakat seringkali memiliki standar ganda. Ketika seorang pendakwah tampil sederhana, ia dianggap rendah hati. Namun, ketika menunjukkan keberhasilan finansial, ia langsung dihujat. Gus Ikdam sendiri tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kritik tersebut. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa ia lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai pendakwah daripada memikirkan pendapat orang lain. Yang penting dakwah saya bermanfaat, ujarnya. Menanggapi hujatan yang menyerangnya, Gus Ikdam justru memberikan jawaban yang mencuri perhatian. Dalam salah satu ceramahnya, ia dengan santai mengungkapkan kebingungannya terhadap berbagai ekspektasi yang diarahkan padanya. Aku ini guru ngaji, penjual jajan, atau artis? Kadang dimintai air seperti dukun, aku sendiri bingung, katanya sambil tersenyum. Respon ini langsung menuai beragam tanggapan. Ada yang memuji kesabaran Gus Ikdam, tetapi ada pula yang menilai ucapannya sebagai bentuk sindiran kepada para pengkritiknya. Ya, wajar kalau beliau merasa bingung. Orang zaman sekarang memang suka ikut campur urusan orang lain, tulis seorang pendukung Gus Ikdam di media sosial.
Jawaban ini juga menunjukkan bagaimana Gus Ikdam memilih untuk tidak terlalu serius menghadapi kritik yang datang. Ia lebih memilih menyikapi semua itu dengan humor dan kelakar yang membuat jamaahnya tertawa. Hal ini dinilai sebagai cara yang cerdas untuk meredam tensi yang terjadi di media sosial. Namun, di sisi lain, beberapa pihak merasa bahwa jawaban Gus Ikdam terkesan kurang serius dan tidak memberikan solusi. Sebagai seorang pendakwah, seharusnya beliau bisa lebih rendah hati dan introspeksi, bukan malah melucu, diujar seorang warganet yang kontra. Terlepas dari kritik tersebut, Gus Ikdam tetap konsisten dengan pendekatannya. Baginya, selama ia tidak melanggar aturan agama, semua yang ia lakukan sah-sah saja. Saya hanya ingin jadi diri sendiri, ia tegasnya di akhir ceramah tersebut. Fakta menarik di balik video viral Lamborghini Gus Ikdam terungkap dalam salah satu ceramahnya. Ternyata, sebelum video tersebut diunggah ke media sosial, seorang jamaah sempat meminta izin kepadanya. Jamaah itu tanya, "Gus, kalau ini saya unggah ke media sosial gimana?" Saya jawab, "Iya, gak apa-apa," ungkap Gus Ikdam. Jamaah tersebut awalnya ragu-ragu karena khawatir video itu akan menimbulkan hujatan. Namun, Gus Ikdam justru dengan santai mengatakan bahwa ia tidak peduli jika ada orang yang menghujatnya. "Biarin aja, toh mereka nggak tahu apa-apa tentang hidup saya," ditambahnya. Pengakuan ini membuat banyak orang kagum dengan sikap santai Gus Ikdam dalam menghadapi kritikan. Namun, ada pula yang merasa bahwa keputusan untuk mengizinkan video itu diunggah adalah kesalahan. Seharusnya beliau bisa menghindari hal-hal yang memicu kontroversi seperti ini, kata seorang warganet. Percakapan sederhana ini menjadi bukti bagaimana media sosial dapat dengan cepat mengubah sesuatu yang sepele menjadi kontroversi besar. Dalam hitungan jam setelah video tersebut diunggah, nama Gus Ikdam langsung menjadi trending topik di berbagai platform. Meskipun demikian, Gus Ikdam tetap berdiri teguh dengan keputusannya. Baginya, kejujuran lebih penting daripada berusaha menyenangkan semua pihak. "Saya tidak mau pura-pura hanya demi terlihat baik di mata orang lain," tegasnya. Dalam salah satu ceramahnya, Gus Ikdam menyampaikan sindiran tajam kepada orang-orang yang mengkritik gaya hidupnya. Ia mempertanyakan mengapa pendakwah seperti dirinya dianggap tidak pantas memiliki kekayaan. "Orang yang gak ngerti agama ya gitu. Maunya ustaz harus miskin. Kaya dikit, langsung dihujat," katanya, yang langsung disambut tawa jamaah. Pernyataannya ini menuai beragam tanggapan. Pendukung Gus Ikdam menganggap bahwa kekayaan bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, mereka merasa bahwa seorang pendakwah justru harus memberikan contoh bahwa kerja keras bisa membawa keberhasilan, termasuk secara finansial. Namun, kelompok yang kontra merasa bahwa pendakwah harusnya menjadi teladan kesederhanaan. Ustaz itu harusnya hidup sederhana, agar lebih dekat dengan umatnya yang kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah, diujar seorang pengkritik di media sosial. Debat ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memiliki standar yang berbeda-beda terhadap sosok pendakwah. Beberapa orang menganggap kekayaan sebagai simbol keberhasilan, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap integritas seorang pemuka agama. Bagi Gus Ikdam, perdebatan ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan dakwahnya. Ia percaya bahwa yang paling penting adalah bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan sekadar memenuhi ekspektasi publik. Kekayaan itu cuma titipan, yang penting bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan, ujarnya. Di tengah derasnya kritik yang menyerangnya, Gus Ikdam tetap mendapatkan dukungan penuh dari jamaah setianya. Mereka menganggap kontroversi ini sebagai ujian bagi pendakwah muda tersebut. Gus Ikdam itu orang baik. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan, kata salah satu jamaah yang hadir di pengajian. Banyak jamaah yang merasa bahwa kritik terhadap Gus Ikdam terlalu berlebihan. Bagi mereka, kendaraan mewah bukanlah ukuran keimanan seseorang. Kalau memang beliau mampu beli mobil itu, kenapa tidak? Yang penting, beliau tetap berdakwah dan menginspirasi banyak orang, ujar seorang pendukungnya. Beberapa jamaah bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka lebih menghormati Gus Ikdam setelah melihat bagaimana ia menghadapi kontroversi ini. Beliau tetap tenang dan tidak marah-marah. Itu menunjukkan kedewasaan beliau, kata salah satu jamaah perempuan. Namun, dukungan ini tidak membuat kritik terhadap Gus Ikdam mereda. Justru, semakin banyak orang yang merasa bahwa jamaahnya terlalu membelanya. Ini seperti fanatisme. Seharusnya jamaah juga bisa memberikan kritik yang membangun, bukan hanya membela, ujar seorang pengamat sosial. Bagi Gus Ikdam, dukungan dari jamaahnya adalah sumber kekuatan. Ia berterima kasih kepada semua orang yang tetap percaya padanya, meskipun ia menghadapi banyak hujatan.
Saya hanya manusia biasa, tapi doa kalian adalah kekuatan saya, katanya. Kontroversi seputar Gus Ikdam memicu diskusi luas tentang gaya hidup para pendakwah di era modern. Banyak yang mempertanyakan, apakah seorang pendakwah masih relevan jika memilih hidup mewah? Beberapa pihak merasa bahwa gaya hidup sederhana adalah bagian tak terpisahkan dari tugas pendakwah. Pendakwah itu harus menjadi cerminan ajaran agama, bukan malah hidup bermewah-mewahan, kata seorang netizen. Namun, pendukung Gus Ikdam punya pendapat lain. Mereka menilai bahwa seorang pendakwah tetap berhak menikmati hasil kerja kerasnya, apalagi jika ia menjalani usaha lain di luar aktivitas dakwah. Gus Ikdam kan juga punya bisnis, bukan hanya ceramah. Jadi wajar saja kalau dia mampu beli mobil mewah, ujar salah satu pendukungnya. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap pendakwah. Di masa lalu, pendakwah identik dengan kesederhanaan, baik dalam penampilan maupun gaya hidup. Namun, di era media sosial, pendakwah seperti Gus Ikdam justru memilih untuk tampil modern dan mengikuti perkembangan zaman. Polemik ini juga membuka diskusi tentang bagaimana masyarakat seringkali menuntut pendakwah untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Ketika seorang pendakwah hidup sederhana, ia dipuji sebagai sosok yang rendah hati. Tetapi ketika ia menunjukkan kesuksesan finansial, ia justru dihujat. Gus Ikdam sendiri menanggapi polemik ini dengan santai. Dalam sebuah ceramah, ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjaga niat dan integritasnya. Gaya hidup itu soal pilihan, yang penting kita tetap di jalan yang benar, katanya dengan tegas. Salah satu detail menarik yang tak luput dari perhatian warganet adalah keberadaan mobil polisi di latar video kedatangan Gus Ikdam. Mobil tersebut terparkir tak jauh dari Lamborghini Oranye yang ia kendarai. Hal ini langsung memicu spekulasi tentang apakah Gus Ikdam mendapatkan pengamanan khusus dari pihak kepolisian. Beberapa netizen menduga bahwa mobil polisi tersebut sengaja disediakan untuk mengawal sang pendakwah. Wah, kayak pejabat saja sampai ada mobil polisi. Hebat juga Gus Ikdam, tulis seorang warganet dengan nada sinis. Namun, ada juga yang menganggap hal itu sebagai kebetulan belaka. Menanggapi spekulasi ini, pihak panitia pengajian akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka mengatakan bahwa mobil polisi tersebut memang sering berpatroli di sekitar lokasi acara untuk menjaga keamanan. Kebetulan saja ada di sana, tidak ada pengawalan khusus untuk Gus Ikdam, ujar salah satu panitia. Meskipun sudah ada penjelasan resmi, warganet tetap ramai membahas keberadaan mobil polisi itu. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Ikdam, tetapi ada juga yang mengkritik penggunaan fasilitas publik untuk acara pribadi. Harusnya polisi fokus menjaga masyarakat, bukan acara seperti ini, tulis seorang netizen. Bagi Gus Ikdam, perhatian yang berlebihan terhadap detail seperti ini adalah hal yang tidak perlu. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa fokus utama seharusnya adalah materi ceramah, bukan kendaraan atau pengamanan yang ada di lokasi. Yang penting pesannya sampai ke jamaah, katanya. Seperti biasa, dunia maya menjadi medan perang opini. Video kedatangan Gus Ikdam dengan Lamborghini memicu ribuan komentar di berbagai platform media sosial. Warganet terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung Gus Ikdam dan mereka yang mengkritiknya habis-habisan. Kubu pendukung menilai bahwa gaya hidup Gus Ikdam adalah hak pribadinya yang tidak seharusnya dihakimi. Selama dia tidak mengambil uang orang lain dan tetap berdakwah dengan baik, saya rasa tidak ada yang salah, ujar seorang pengguna Facebook. Bahkan, beberapa orang menganggap kritik terhadap Gus Ikdam sebagai bentuk iri hati. Namun, kritik dari kubu lain juga tidak kalah tajam. Banyak yang merasa bahwa seorang pendakwah seharusnya menjadi teladan dalam hal kesederhanaan. Apa yang diajarkan kalau dia datang ke pengajian pakai mobil miliaran rupiah? Itu jauh dari prinsip zuhud, kata seorang pengkritik di Twitter. Uniknya, perdebatan ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Beberapa jamaah bahkan saling berdiskusi tentang kontroversi ini setelah pengajian usai. Ada yang menganggapnya sebagai hal sepele, sementara yang lain merasa bahwa hal ini perlu menjadi bahan introspeksi bagi Gus Ikdam. Bagi Gus Ikdam, perdebatan ini hanyalah bumbu dalam perjalanan dakwahnya. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia menulis, "Saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah tetap berjalan di jalan saya." Di balik kontroversinya, Gus Ikdam dikenal sebagai salah satu pendakwah muda yang memiliki banyak pengikut. Karirnya sebagai guru ngaji dimulai sejak usia muda, ketika ia belajar agama dari para ulama senior di pesantren. Gaya ceramahnya yang santai, penuh humor, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari membuatnya cepat diterima oleh masyarakat.
Gus Ikdam juga dikenal sebagai pendakwah yang aktif di media sosial. Melalui akun-akun pribadinya, ia sering membagikan potongan ceramah, nasihat agama, hingga momen-momen santainya. Hal ini membuatnya semakin dekat dengan generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Namun, kesuksesannya tidak datang tanpa perjuangan. Gus Ikdam mengaku bahwa perjalanan dakwahnya penuh dengan tantangan, termasuk kritik yang sering ia terima. Awalnya, banyak yang meragukan saya karena usia saya masih muda. Tapi saya terus belajar dan membuktikan bahwa saya bisa, ujarnya. Selain berdakwah, Gus Ikdam juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering mengadakan acara amal dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini membuatnya semakin dicintai oleh jamaahnya, meskipun ada sebagian kecil yang tetap mengkritiknya. Bagi Gus Ikdam, dakwah adalah panggilan hidup yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Meskipun seringkali menghadapi ujian, ia percaya bahwa semuanya adalah bagian dari proses untuk menjadi pendakwah yang lebih baik. Saya hanya ingin menyebarkan kebaikan, apapun bentuknya, katanya. Di balik kesuksesannya sebagai pendakwah, Gus Ikdam juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Selain berdakwah, ia mengelola beberapa bisnis, mulai dari penjualan parfum, produk herbal, hingga makanan ringan. Bisnis-bisnis ini ia jalankan untuk mendukung aktivitasnya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Menurut Gus Ikdam, pendakwah juga perlu memiliki penghasilan mandiri agar tidak bergantung pada donasi jamaah. Saya tidak mau membebani jamaah. Apa yang saya dapatkan dari dakwah, saya kembalikan lagi untuk umat. Bisnis ini cara saya untuk tetap mandiri, ujarnya dalam sebuah wawancara. Produk-produk yang ia jual juga seringkali dikaitkan dengan aktivitas dakwahnya. Contohnya, parfum yang ia produksi diberi nama-nama Islami dan kerap dibagikan sebagai hadiah kepada jamaah yang hadir dalam pengajiannya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mempererat hubungan dengan jamaahnya. Namun, bisnis ini juga menjadi bahan kritik bagi sebagian orang. Mereka menilai bahwa seorang pendakwah seharusnya fokus pada dakwah, bukan pada bisnis. Kadang saya merasa pendakwah sekarang terlalu komersial. Dakwah jadi seperti alat promosi, ujar seorang warganet yang kontra. Meski begitu, Gus Ikdam tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa bisnis yang dijalankan dengan niat baik dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Selama kita jujur dan transparan, tidak ada yang salah dengan bisnis, katanya sambil tersenyum. Salah satu hal yang membuat Gus Ikdam populer adalah pendekatan modern yang ia gunakan dalam berdakwah. Ia sering memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Video ceramahnya yang dikemas secara singkat dan menghibur menarik perhatian generasi muda. Kalau dakwah itu monoton, anak muda nggak akan tertarik. Kita harus memahami cara mereka berkomunikasi, kata Gus Ikdam. Dalam beberapa unggahannya, ia juga kerap menggunakan bahasa gaul dan meme untuk menyampaikan pesan agama. Hal ini membuatnya semakin dekat dengan para pengikutnya. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik. Beberapa orang merasa bahwa gaya Gus Ikdam terlalu santai dan kurang mencerminkan keseriusan seorang pendakwah. Agama itu seharusnya dibawa dengan hikmat, bukan dijadikan bahan hiburan, ujar seorang pengkritik di media sosial. Meski demikian, Gus Ikdam tidak gentar. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana pesan agama bisa sampai kepada orang banyak. Metodenya bisa berbeda-beda, yang penting tujuannya sama, yaitu menyebarkan kebaikan, jelasnya. Pendekatan modern ini tidak hanya menarik perhatian jamaah muda, tetapi juga membuka peluang bagi Gus Ikdam untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun komunitas pengikut yang loyal dan aktif mendukung aktivitas dakwahnya. Kontroversi seputar Gus Ikdam ternyata juga menarik perhatian dari pendakwah lain. Beberapa pendakwah senior memberikan tanggapan, ada yang mendukung, ada pula yang memberikan kritik. Mereka menyarankan agar Gus Ikdam lebih berhati-hati dalam menjaga citra dan menghindari kesalahpahaman. Sebagai pendakwah, kita memang harus menjaga akhlak dan gaya hidup. Bukan berarti tidak boleh sukses, tapi harus bijak dalam menampilkan diri di depan publik, ujar salah satu pendakwah senior dalam sebuah wawancara. Namun, tidak sedikit juga pendakwah muda yang membela Gus Ikdam. Mereka menilai bahwa gaya hidup tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang. Yang penting adalah esensi dakwahnya, bukan apa yang ia gunakan atau tampilkan, kata seorang pendakwah muda yang dikenal dekat dengan Gus Ikdam. Respon dari para pendakwah ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang bagaimana seorang pendakwah seharusnya tampil di hadapan publik.
Ada yang berpegang pada prinsip tradisional, sementara yang lain lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan zaman. Gus Ikdam sendiri menanggapi masukan dari sesama pendakwah dengan rendah hati. Ia mengaku terbuka terhadap kritik selama kritik tersebut disampaikan dengan niat baik. Saya masih belajar. Kalau ada yang salah, saya siap memperbaiki, katanya. Di tengah badai kritik dan hujatan, Gus Ikdam tidak sendirian. Keluarga menjadi pendukung terbesarnya. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bagaimana keluarganya selalu memberikan semangat di saat ia merasa lelah menghadapi komentar negatif dari masyarakat. Ibu saya selalu bilang, jangan dengarkan orang yang mencaci. Fokus saja pada apa yang kita kerjakan, kata Gus Ikdam. Nasihat sederhana ini menjadi pegangan baginya untuk tetap teguh di jalan dakwah. Selain itu, keluarga juga aktif membantu dalam berbagai aspek kehidupannya. Ayahnya, yang juga seorang tokoh agama, sering memberikan masukan tentang cara berdakwah yang lebih efektif. Saya selalu belajar dari pengalaman ayah saya. Beliau adalah panutan saya, ujarnya. Kehadiran keluarga tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membantu Gus Ikdam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalnya. Meskipun seringkali disibukkan dengan jadwal dakwah yang padat, ia selalu menyempatkan waktu untuk bersama keluarga. Bagi Gus Ikdam, keluarga adalah sumber kekuatan yang tidak tergantikan. Kalau bukan karena doa dan dukungan keluarga, saya mungkin sudah menyerah sejak lama, katanya dengan mata berkaca-kaca. Kontroversi kedatangan Gus Ikdam dengan Lamborghini juga menarik perhatian warga Jepara, kota tempat pengajian tersebut digelar. Banyak warga yang merasa bangga karena acara tersebut menjadi viral, meskipun diiringi pro dan kontra. Ini jadi momen di mana Jepara dikenal luas, meski awalnya karena hal kontroversial, ujar seorang warga setempat. Di sisi lain, sebagian warga mengaku merasa kurang nyaman dengan pemberitaan tersebut. Beberapa dari mereka menilai bahwa isu kendaraan mewah Gus Ikdam tidak seharusnya menjadi fokus utama. Pengajian itu kan untuk menambah ilmu agama, bukan untuk mempermasalahkan siapa yang datang pakai mobil apa, ujar seorang peserta pengajian. Namun, acara itu juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Kehadiran Gus Ikdam menarik ribuan jamaah, yang otomatis meningkatkan pendapatan pedagang di sekitar lokasi. Dagangan saya laris manis. Setiap kali ada acara seperti ini, warga kecil juga dapat rezeki, kata seorang penjual makanan. Panitia pengajian pun angkat bicara mengenai hebohnya pemberitaan tersebut. Mereka menyatakan bahwa acara berjalan dengan lancar, dan kehadiran Gus Ikdam telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang penting, banyak orang mendapatkan ilmu dan hikmah dari ceramah beliau, ujar salah satu panitia. Bagi warga Jepara, momen ini menjadi pelajaran berharga. Mereka berharap ke depan, hal-hal positif dari acara seperti ini dapat lebih diangkat, sehingga fokus tidak hanya pada kontroversi semata. Seiring dengan viralnya video Lamborghini, nama Gus Ikdam semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Meski dibumbui kontroversi, perhatian yang ia dapatkan justru meningkatkan popularitasnya. Jumlah pengikut di media sosialnya melonjak drastis hanya dalam hitungan hari. Banyak orang yang penasaran dan mulai mengikuti aktivitasnya. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang sosok pendakwah muda yang menuai kontroversi ini. Beberapa bahkan mengaku mulai tertarik mengikuti ceramah-ceramahnya setelah melihat potongan videonya yang sering dibagikan ulang. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan baru bagi Gus Ikdam. Semakin banyak yang memantau setiap langkahnya, termasuk mereka yang mencari celah untuk mengkritik. Setiap saya unggah sesuatu di media sosial, selalu ada yang bilang, ini nggak pantas untuk seorang pendakwah. Kadang saya capek juga, ungkapnya. Di sisi lain, popularitas ini memberikan kesempatan bagi Gus Ikdam untuk memperluas dakwahnya. Banyak undangan dari berbagai daerah yang mulai berdatangan, bahkan beberapa dari luar negeri. Hal ini membuat jadwal dakwahnya semakin padat, tetapi juga menjadi peluang untuk menyampaikan pesan-pesan agama ke audiens yang lebih besar. Bagi Gus Ikdam, popularitas adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Semakin banyak orang yang mengenal saya, semakin besar pula tanggung jawab saya untuk memberikan contoh yang baik, katanya. Di tengah hujatan yang terus berdatangan, banyak jamaah yang menjadi saksi atas kebaikan Gus Ikdam. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana ia sering membantu orang-orang yang kesulitan, baik secara materi maupun moral. Saya pernah dibantu beliau saat keluarga saya mengalami musibah. Beliau langsung memberikan bantuan tanpa diminta, ujar seorang jamaah. Kisah-kisah seperti ini banyak beredar di media sosial, terutama dari orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Gus Ikdam. Mereka menilai bahwa apa yang terlihat di media tidak selalu mencerminkan keseluruhan sosoknya.
beliau memang punya gaya hidup modern, tapi hatinya tetap untuk umat, kata seorang jamaah lainnya. Beberapa jamaah juga mengungkapkan bahwa Gus Ikdam kerap memberikan ceramah dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ceramahnya itu sederhana, tapi ngena banget. Tidak menggurui, tapi penuh nasihat, ujar seorang ibu rumah tangga yang rutin menghadiri pengajiannya. Kesaksian jamaah ini menjadi tameng bagi Gus Ikdam di tengah badai kritik. Mereka terus memberikan dukungan, baik melalui media sosial maupun dengan menghadiri acara-acaranya. Kritik itu biasa, yang penting niat beliau tetap untuk kebaikan, ujar seorang jamaah muda. Bagi Gus Ikdam, kepercayaan jamaah adalah hal yang paling berharga. Selama jamaah saya masih percaya, saya akan terus melangkah, katanya dengan penuh keyakinan. Gus Ikdam punya cara unik dalam menghadapi hujatan yang datang bertubi-tubi. Alih-alih membalas dengan kemarahan, ia memilih untuk menjadikan kritik sebagai bahan introspeksi. Saya jadikan semua itu cermin untuk melihat diri sendiri. Kalau ada yang salah, ya saya perbaiki, katanya. Ia juga tidak ragu menggunakan humor untuk meredakan ketegangan. Dalam beberapa ceramah, ia bahkan menjadikan hujatan sebagai bahan candaan. Dihujat itu sudah biasa. Kalau nggak dihujat, justru saya bingung, ujarnya sambil tertawa, yang langsung disambut gelak tawa jamaah. Pendekatan ini ternyata cukup efektif. Banyak orang yang awalnya mengkritik, akhirnya mulai memahami dan menghormati sikap santai Gus Ikdam. Dia tidak mudah terpancing emosi. Itu menunjukkan bahwa dia punya kedewasaan, kata seorang netizen yang sebelumnya kontra. Selain itu, Gus Ikdam juga rajin berdialog dengan jamaah dan pengikutnya di media sosial. Ia membuka ruang diskusi untuk menjelaskan berbagai hal yang sering disalahpahami. Saya ingin semua orang paham bahwa tidak ada yang saya lakukan tanpa niat baik, tegasnya. Bagi Gus Ikdam, hujatan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang akan membuatnya semakin kuat. Hujatan itu ujian. Kalau kita lulus, insya Allah ada hikmah besar di baliknya, katanya. Kontroversi yang melibatkan Gus Ikdam bukan hanya menjadi pembelajaran bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Perdebatan tentang gaya hidup pendakwah membuka mata banyak orang tentang pentingnya memahami konteks sebelum menghakimi. Bagi Gus Ikdam, kontroversi ini mengajarkannya untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Ia menyadari bahwa sebagai pendakwah, setiap tindakannya akan selalu diawasi. Saya belajar bahwa menjadi pendakwah bukan hanya soal menyampaikan ceramah, tapi juga menjaga kepercayaan jamaah, ujarnya. Di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk lebih bijak dalam menilai seseorang. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk seorang pendakwah. Kita seharusnya fokus pada pesan yang disampaikan, bukan pada hal-hal yang sifatnya duniawi, ujar seorang tokoh agama. Kontroversi ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial membantu Gus Ikdam menyebarkan dakwahnya. Namun di sisi lain, platform ini juga menjadi tempat di mana kritik dan hujatan mudah berkembang. Pada akhirnya, Gus Ikdam berharap kontroversi ini bisa membawa manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi jamaahnya. Saya hanya ingin terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, tutupnya.